Baik. Bismillah. Mudah-mudahan. Itu nomor berapa? Nomor 1. Iya, komputer 1. Baik, kita mulai. Sampai jam berapa nanti nih? Nah, kalau kita tentukan waktunya biar kita cepat kan. Santai aja. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Syukur alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuja dan memuji kepadanya atas segala limpahan rahmat nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa duduk di dalam bermajelis ilmu dalam rangka mempelajari satu fardu kifayah yang apabila ini tidak dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin akan berdosa, yaitu pengurusan jenazah. Salam dan salam ke arwah junjungan alam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka sampai dengan hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas suatu yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, bukan hanya sebahagian, karena
fardu kifayah dimaknai oleh kaum muslimin kalau sudah sebahagian melakukannya udah lepas kewajibannya. Tidak. Mempelajari ahkam al-janaiz ini merupakan kewajiban setiap muslim. Ya, merupakan kewajiban setiap muslim. Namun mengurusi jenazah baru fardu kifayah. Mempelajarinya fardu ain dan melaksanakannya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardun kifayah berasal dari kata kafa yakfi. Apa artinya? Sering kita dengar ya, ini pengurusan jenazah ini fardu kifayah ini. Idza qama bihi al-ba'd, apabila sebahagian orang melakukannya, ya, sebahagian orang melakukannya dan sudah bisa menutupi kewajiban ini, itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau sebahagian melaksanakan namun belum ada yang bisa, sebahagian melaksanakan tapi nggak ada yang bisa, maka tetap saja kewajiban itu belum terlaksana. Jadi alladzi yakfi, sebahagian orang melakukannya secara sempurna sehingga yang lain sudah tertutupi. Nah, seperti itu. Tapi mempelajarinya tadi merupakan fardhu ain. Kemudian kalau kita lihat di sini, kurang jelas ya? Tidak, lampunya bukan harus dimatikan. Lampu yang sebelah sini aja. Oh, di sini bagus. Nah, yakfi, cukup. Taib. Pentingkah pengurusan jenazah ini dipelajari? Jawabannya penting. Kemudian kenapa harus dipelajari? Kenapa harus dipelajari? Memang karena penting gitu. Kenapa harus dipelajari? Untuk melaksanakan atau menggugurkan kewajiban. Jadi kita yang hadir di sini, insya Allah nanti setelah mempelajari kaifiyat atau takfih, ya, atau tata cara di dalam pengurusan jenazah ini, maka semua harus siap. Karena di sini kenapa dipelajari? Kenapa dipelajari? Ingin mengetahui dan siap untuk melakukannya. Jadi nanti kalau ada yang meninggal misalkan, jangan susah lagi mencari siapa yang akan memandikan, siapa yang akan mengurusi jenazahnya, siapa yang akan menguburkannya. Gak susah lagi, ya, karena nanti akan orang yang utama di dalam melaksanakan pengkafanan, memandikan, menyolatkan, menguburkan dan segala macamnya, itu diutamakan orang-orang yang paham di atas ilmu ini, ya. Jadi ilmunya itu adalah ilmu yang dipelajari, bukan ilmu yang ikut-ikutan, ya, bukan ilmu ikut-ikutan. Orang buat begini, saya juga buat begini, ya.
Jadi masalahnya kan di masyarakat kita begitu. Orang buat ini, kami buat ini. Ketika datang yang bagus, ketika datang yang sebenarnya, maka dia mengelak. Ini belum pernah dilakukan orang seperti ini, nggak pernah ada seperti ini. Padahal dia melakukan demikian karena ikut-ikutan, bukan karena ilmu, bukan karena dipelajari dengan dalil. Ya, jadi nanti kenapa harus dipelajari? Ya, supaya untuk mengilmui dan mengamalkan. Ya, diilmui dan diamalkan. Berarti bapak-bapak yang di sini siap kan untuk memandikan mayit? Siap kan? Kalau nggak siap, pulang aja kita. Siap kan? Siap insyaallah. Mungkin di sini rata-rata pengurus masjid, Pak ya? Enggak ya? Ya. Jadi pengurusan jenazah itu nggak mesti orang yang mengurusi masjid. Yang penting dia berilmu, ya, ada dasar ilmunya, maka dia lebih diutamakan untuk mengurusi jenazah ini. Kenapa banyak orang tidak tertarik mempelajarinya? Karena itu tadi salah dalam mindset. Sebagian orang, sudahlah, yang sebagian melaksanakannya sudah. Padahal mempelajarinya wajib. Ya, mempelajarinya wajib. Namun melaksanakannya itu sebahagian yang sudah bisa menutupi semua orang. Baik. Pertanyaan terakhir. Apakah Anda pernah mempelajarinya? Belum pernah. Baik. Jadi insya Allah setelah belajar di sini nanti diharapkan kepada kita semua nanti kita yang terjun ke masyarakat untuk kalau ada kematian, ya, nggak mesti harus keluar dari pihak keluarga kita, orang lain. Atau dia mungkin dari kampung kita atau kampung sebelah kita praktekkan, ya, kita berikan, ya, demokan tata cara yang sudah kita pelajari secara ilmu gitu. Baik. Kemudian di sini ada ringkasan pelaksanaan jenazah. Ini kitabnya sebenarnya segini. Nama kitabnya ada Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha di Syekh Albani rahimahullah. Ada karya Syekh Albani, tebalnya kurang lebih segini, namun sudah diringkas menjadi segini. Diringkas oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, diterjemahkan oleh siapa? Diterjemahkan oleh Muhammad Dahri Komarudin. Ya, jadi ini bukunya ini ringkas dan sangat bermanfaat. Jadi dia meringkas poin-poin yang penting saja disampaikan di sini. Baik, kita mulai lagi ya. Kita nggak usah berlama-lama dulu di dalam muqaddimah, langsung saja. Yang pertama adalah apa saja yang diwajibkan bagi orang yang sakit. Ini secara normal ya. Meskipun kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan mati itu kadang enggak ada sebabnya. Enggak ada sebabnya dan tidak melihat tua, muda, kaya, miskin. Semua kalau sudah waktunya maka tidak, la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur sedetik dan tidak bisa dimajukan barang sedetik pun. Ya. Namun yang kita pelajari di sini secara normal. Ya, secara normal. Kadang orang mati enggak ada riwayat penyakit, tiba-tiba mati. Ya kan? Ya, paginya dia masih sehat-sehat, masih ikut main bola misalkan. Tahu-taunya
sebelum zuhur sudah tiada lagi. Ya. Dan kebanyakan orang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Ada orang tuh di kampung saya, kebiasaan dia kalau pagi, ini sebelum subuh nih, kalau pagi pura-pura mati dia untuk ngeprank istrinya gitu. Iya, dia sering ngeprank istrinya. Jadi setiap pagi itu pura-pura mati dia. Ya, Pak si Anu, bangunlah, gitu, pura-pura mati lah gitu kan. Akhirnya matinya seperti itu. Matinya setelah tidur nggak bangun-bangun paginya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada yang matinya ketika diucapkan la ilaha illallah nggak mau terima. Diucapkan la ilaha illallah nggak mau terima. Apa yang dilakukan? Ronggeng dia. Ya, ronggeng dia. Kenapa? Karena kebiasaannya begitu. Ya, nasallallahu taala husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala penutupan yang baik, ya. Jadi kalau kita ingin kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usia, maka kita meminta ditutup dengan kebaikan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Misalkan kita dalam baca Quran, kita memohon, ya, mudah-mudahan kita wafat di dalam membaca Al-Quran misalkan, atau dalam sholat, ya, atau ketika melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, sholat, puasa dan lain sebagainya, ya. Taib. Namun di sini kita kembali pada umumnya orang itu kalau ya kehidupan manusia itu kita lihat dilahirkan, kemudian mulai remaja, dewasa, berkeluarga, bekerja, berkeluarga, apalagi punya anak, punya cucu, batuk-batuk mati, kan gitu. Batuk-batuk baru mati. Nah, ketika batuk-batuk berarti kan sudah mulai sakit-sakit ini. Apa saja yang wajib kita lakukan ketika sudah mulai sakit-sakit? Pertama, kalau di sini orang yang sakit wajib menerima qada atau ketentuan Allah, bersabar menghadapi serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini baik baginya. Jadi ini yang pertama, ridho, menerima. Ridho itu apa? Menerima dengan ikhlas. Sabar. Sabar itu tidak mengeluh serta berbaik sangka. Berbaik sangka bahwasanya penyakit itu menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa, ya, dan bisa mengangkat derajat. Jadi seorang mukmin itu semuanya dalam kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua dalam kebaikan. Kalau sakit dia bersabar, fakana khairallah, maka dia dalam kebaikan, mendapat kebaikan. Apabila dia dapat nikmat, syakar. Dia dapat nikmat, bersyukur, fakana khairallah, jadi kebaikan. Jadi enggak ada yang sia-sia. Kalau kita sakit, jadikan sakit itu adalah sakit yang membawa pahala. Kalau kita dapat nikmat, jadikan dapat nikmat itu membawa pahala. Tidak sebaliknya dengan orang-orang fajir. Orang-orang fajir dapat nikmat berpoya-poya, dapat nikmat menghabiskan, melakukan kemaksiatan, dapat sakit mengeluh, melaknat, tidak bersabar, marah-marah dan lain sebagainya. Jadi seorang mukmin kalau dia mulai sakit-sakit, dia wajib ridho, menerima, bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Paling tidak kita diampuni dosa-dosanya. Ya. Makanya tingkat keimanan yang paling tinggi itu adalah ketika mendapat musibah bukan sabar, tapi apa? Bersyukur.
Ya, karena ada 3 tingkatan ya. Pertama, orang yang dapat musibah dia marah-marah, tidak terima. Ini derajatnya orang fajir. Kemudian derajat orang muslim, yaitu kalau dia dapat musibah dia bersabar. Kemudian tingkatan iman yang paling tinggi, ketika dapat musibah dia malah bersyukur. Ya, malah bersyukur. Kenapa? Ya karena musibah itu penghapus dosa. Taib. Yang kedua, hendaknya dalam keadaan takut dan penuh harapan. Ya, harus seimbang antara khauf dan roja. Ya, tidak terlalu takut dengan penyakit, dan jangan berlebih-lebihan di dalam mengharapkan. Jadi harus seimbang antara khauf dan roja. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lainnya, berdoa, ya, ibadah-ibadah lainnya itu harus seimbang antara roja dengan al-khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'unana raghaban wa rahaba." Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan penuh kecemasan. Ya, harap dan cemas. Kemudian misalkan ada orang yang terkena penyakit corona misalkan. Bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Disikapi dengan nomor 2 tadi. Hendaknya dalam keadaan takut dan berharap. Jangan sampai takut itu yang mendominasi. Tapi harus seimbang antara roja, kita takut, maksudnya takut yang betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu kan awal-awal corona itu luar biasa ya. Jadi seperti kita dihantui, pokoknya ditakut-takuti, sehingga sebenarnya penyakit ini enggak terlalu bahaya gitu kan. Tapi karena dikhawatir, ditakut-takuti, akhirnya sudah sakit ditakuti ya, seperti orang yang kejatuhan ketimpa tangga lagi. Ya, seperti itu. Iya. Tapi yang ketiga, jangan berangan-angan kematian. Jangan ya, kalau sudah walaupun penyakitnya itu berat, jangan berangan-angan mati. Nah, ini berarti Islam mengajarkan optimisme. Ya, optimis kalau penyakit itu pasti bisa sembuh. Banyak orang yang seperti itu, ya. Karena sudah diponis oleh dokternya misalkan kanker otak misalkan. Ya, atau penyakit yang kronis lah istilahnya, yang sangat bahaya. Maka jangan putus asa sehingga ya udahlah mati sajalah, ya Allah matikan sajalah saya. Itu saja nggak boleh, apalagi sampai bunuh diri. Ya, apalagi sampai bunuh diri. Ini sudah derajat fajir ya, orang-orang yang sudah melampaui batas. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yatamannayanna ahadukumul maut bimaradin asabah." Janganlah kalian berangan-angan kematian disebabkan penyakit yang menyimpannya. Enggak boleh kita berangan-angan, ya Allah matikan sajalah saya. Ya, enggak boleh kita mengucapkan seperti itu. Karena perkataan itu adalah perkataan pesimisme. Ya, lawan daripada optimisme. Jadi seorang muslim itu harus optimis. Apapun penyakitnya pasti bisa sembuh. Ya, apapun penyakitnya pasti bisa sembuh. Baik. Yang keempat, menunaikan segala kewajiban kepada pemiliknya. Misalkan apa? Misalkan kita punya utang, selesaikan utang. Ya, jangan mati membawa utang. Masih ada hak orang lain yang harus kita berikan, laksanakan. Kalau kita masih punya kesalahan, kezoliman kepada orang lain, minta dihalalkan. Ya, minta dihalalkan. Kemudian yang kelima, wasiat. Jadi orang yang
sakit itu seharusnya sudah punya wasiat. Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika dia sakit biasa. Sakit biasa. Ini Umar bin Khattab, subhanallah. Sakit biasa, dia sudah menulis wasiat. Ini sakit biasa. Kalau kita sudah parah gitu kan, sudah dibawa kemana-mana gitu, nggak ada wasiatnya, ya, maka hendaklah seorang yang sakit itu memiliki wasiat, meskipun penyakitnya masih penyakit biasa, ya, penyakit ringan, maka dia wajib menuliskan wasiat. Apa wasiatnya itu? Terserah. Wasiatnya mungkin apa namanya? Kalau saya mati nanti, saya minta tolong kepada keluarga saya, ya, untuk melaksanakan secara sunnah Nabi SAW, misalkan, itu bagus. Ya, kalau saya wafat nanti bangun kuburan saya, itu nggak boleh. Ya, karena tidak semua wasiat itu bisa dilaksanakan. Ada wasiat-wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Contohnya apa? Berwasiat untuk menginfakkan setengah harta, nggak boleh. Misalkan dia orang kaya ini, punya apa namanya, punya kekayaan 60 triliun misalkan, ya, 60 triliun, ya, karena dia melihat penyakitnya sudah kronis ini, sudah bahaya ini, sudah nggak ada lagi tanda-tanda akan mau sembuh, nah, maka dia berwasiat, nanti kalau saya mati infakkan 30 triliun, nggak boleh, ya. Jadi yang boleh itu adalah sepertiga dari hartanya. Atau dia berwasiat, kalau saya nanti mati, meninggal dunia, tolong saya dimakamkan di puncak gunung. Ada seperti itu. Ada di puncak gunung. Maksudnya apa? Supaya orang enggak mengganggu dia istilahnya, ya? Atau supaya orang mungkin mengkeramatkan dia dan sebagainya. Itu enggak boleh. Ya, hal-hal yang menyusahkan, memudaratkan dan melanggar syariat, ya, tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Ya, tidak boleh. Baik. Jadi orang yang sakit itu harus berwasiat. Pilek-pilek sikit, tulis wasiat. Minimal di dompet. Iya. Minimal di dompet. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali saya berpenyakit pasti sudah ada wasiat yang saya tulis. Kata Umar. Ya. Baik. Tapi jangan terlalu serius. Pilek-pilek udah nulis wasiat gitu kan. Lanjut. Apa ini? Mati berarti. Tadi sakit kan? Berarti mati. Maksudnya jangan tegang kali belajar ini. Santai aja. Nah, ini sakaratul maut. Maksudnya ada hina al-ihtidhar, ketika menjelang mati, ya. Ketika menjelang mati ada hal-hal yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh keluarga atau orang yang dekat dengan dia, ya. Kalau kita baca di sini, lihat, menjelang mati, maka orang-orang yang ada di sekitarnya harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mentalkinkan. Apa itu mentalkinkan? Menuntun, mengajari ucapan la ilaha illallah, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ucapannya akhir dari kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia pasti akan masuk surga. Ya, ini yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dan itu termasuk ciri-ciri husnul khatimah. Itu yang pertama, mentalkinkan, mengajari. Kenapa harus diajari? Karena orang yang sakit, orang yang sudah parah sakitnya, dia nggak tahu, sudah lupa dia la ilaha illallah, lupa dia, betul. Ya, sudah lupa dia dengan la ilaha illallah. Oleh karenanya seorang mukmin itu diingatkan
Ya, diingatkan, ucapkan la ilaha illallah, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Enggak usah sampai asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, panjang kali. La ilaha illallah. Ada hikmah di sini, Pak Robi saya. Kenapa kalau ditutup dengan la ilaha illallah masuk surga? Karena itu adalah kalimat tauhid. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih kalimat la ilaha illallah singkat? Kenapa? Karena mengucapkan la ilaha illallah tidak sampai menggerakkan bibir. Jadi orang setengah sadar pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena mudahnya. Coba mengucapkan la ilaha illallah harus pakai bibir? La ilaha illallah. Kan bisa, lidah aja. Maksudnya apa? Saking mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian yang kedua ada laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarilah si mati-mati kalian, maksudnya orang yang akan mati, la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Yang kedua mendoakannya. Jadi sebelum mati ya juga didoakan, disunahkan didoakan. Apa? Didoakannya supaya mudah dia di dalam sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu ikhwan ya, digambarkan sangat sakit sekali ya. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Gimana kira-kira? Domba dikuliti hidup-hidup. Jadi gambaran kematian itu seperti itu. Sakitnya luar biasa. Seluruh tubuh akan merasakan sakit sakaratul maut. Apalagi kalau dia adalah orang fajir, orang kafir, maka akan lebih dipaksakan lagi untuk mencabut ruhnya. Ya, makanya kita lihat ada orang yang sakaratul maut itu kejang-kejang, ya, seperti ayam disembelih ya, melompat sana situ. Ya karena sakaratul maut itu luar biasa. Ya, pengen coba? Taib. Gak percaya nih, gak percaya saya. Pasti enggak ya. Kalau mau coba aja lah. Taib. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marid," apabila kalian mendatangi orang yang sakit, awil mayyit, atau orang yang akan mati. Mayyit di situ adalah orang yang akan mayit. Ya. Faqulu khairan, maka ucapkanlah kebaikan-kebaikan. Sebut-sebutlah kebaikannya. Jangan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Karena malaikat itu akan mengaminkan seluruh ucapan kalian. Jadi walaupun dia orang jahat, jangan sebut-sebutkan kejahatannya. Sebut aja kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan ini lanjut, ini baca sendiri ya. Adapun membacakan surat Yasin ini orang-orang yang tidak mengerti ya. Masa orang mati dibacakan Yasin? Ya apa hubungannya gitu? Iya. Banyak sekarang, dari dulu Pak ya. Kemudian di situ ada tambahan, seorang muslim boleh menghadiri kematian non muslim, boleh. Ya, untuk menganjurkan kepadanya supaya masuk Islam. Seperti Nabi SAW mendatangi seorang pembantu Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ada anak muda yang sering membantu Nabi SAW, ikut membantu Nabi SAW. Ketika tahdir sakaratul maut, Nabi SAW mengajarkannya kalimat tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka dia melihat kepada ayahnya. Ayahnya masih Yahudi ya, masih kafir. Dia lihat ayahnya. Maka ayahnya ini Yahudi, ati' Abul Qasim. Kata ayahnya, udah patuhilah Abul Qasim, itu Muhammad SAW. Maka dia pun, pemuda ini mengucapkan la ilaha illallah. Enggak pernah sholat, enggak pernah melakukan ibadah, enggak pernah bersyahadat ya, tapi karena dia mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini Islam itu benar. Sebenarnya mereka yakin Islam itu benar. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi, mereka yakin Islam itu benar. Tapi karena kedengkian ya, kecerobohan mereka menutupi kebenaran sehingga mereka tidak menerima Islam. Maka anaknya tadi selamat. Maka Nabi SAW mengatakan
alhamdulillahilladzi qad anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Subhanallah ya. Enggak pernah salat, enggak pernah, tapi husnul khatimah. Itu apa namanya? Hikmahnya berteman dengan orang-orang soleh. Ya, teman gaulnya Nabi. Akhirnya dia mati husnul khatimah. Beda dengan Abu Talib. Abu Talib teman nongkrongnya siapa? Abu Jahal. Ya, teman nongkrongnya Abu Jahal. Pada akhirnya dia mati. Kata Nabi SAW, mata ala millati Abdul Muttalib. Padahal Nabi sudah sakaratul maut. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan itu saya akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tolong kamu di hadapan Allah, kata Nabi SAW. Maka ketika itu hadir pula Abu Jahal. Ditengoknya. Atarghub an Abdul Muttalib? Kamu sudah lari atau sudah keluar dari agamanya Abdul Muttalib. Maka dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW mengulang-ulangnya sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya kata Nabi SAW, mata ala Abdul Muttalib. Ya, meninggal dunia membawa agama Abdul Muttalib. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Itu bahaya teman yang buruk. Baik, lanjut. Wah. Apa itu? Kan sudah mati tadi. Berarti ketika meninggal dunia, hal-hal yang dilakukan setelah seseorang mati atau seseorang meninggal dunia. Di sini ada beberapa kita sebutkan. Yang pertama, memejamkan mata dan mendoakannya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ketika kita hadiri, yang pertama sekali adalah pejamkan matanya. Ya, pejamkan matanya. Karena biasanya orang yang mati itu dia akan mengikuti ruhnya. Dia melihat ruhnya keluar, ya, ada yang dari mulut, ada yang dari mata. Dia melihat ruhnya keluar. Dan ketika keluar ruhnya, maka dia tidak sanggup lagi untuk membalikkan matanya, akhirnya terbuka. Maka disunnahkan ditutup. Sebagaimana Nabi SAW ketika menghadiri Abu Salamah ketika ihtidar, Nabi SAW ya di dekat beliau, sehingga Abu Salamah meninggal dunia dalam keadaan mata terbuka. Akhirnya Nabi SAW menutupnya, memejamkan mata lalu mendoakannya, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya, langsung didoakan waktu itu. Tidak baca Yasin. Ya, kalau ada baca Yasin, maka sudah dilakukan Nabi. Ya kan? Maka sudah dilakukan Nabi. Ayo sahabatku, ayo kita baca Yasin. Enggak ada seperti itu. Jadi Nabi SAW memejamkan mata, kemudian mendoakan. Simpel kan? Ini kadang-kala kita, makanya kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yusaddad dina ahadun illa ghalaba. Siapa yang menyusah-nyusahkan agama, memberat-beratkan agama, ghalaba, pasti akan dikalahkan agama. Artinya pasti akan kalah. Akhirnya orang-orang tidak mau dekat kepada Islam, tidak mau mempelajari Islam. Kenapa? Karena dia beranggapan Islam itu susah. Itu akhirnya. Ya, coba kita lihat orang yang ketika ihtidar, yang sunnahnya itu kita talkini, ucapkan la ilaha illallah. Orang apa? Sedang koma dia baca Yasin, entah berapa kali tamat. Ada lagi setelah tamat kemudian disapukan Al-Quran itu dari kepala sampai kakinya, macam-macam lah. Jadi orang bingung. Di setiap desa, setiap kampung beda-beda pula ritualnya. Mana yang diikuti ini? Ya, oleh karenanya sunnah Nabi itu adalah pemersatu umat. Selain sunnah Nabi, pemecah umat. Ya, kalau mau bersatu umat ini kembali kepada sunnah. Ya, karena sunnah, ajaran sunnah ini mudah, simpel. Seperti tadi, kalau sudah meninggal maka dipejamkan matanya, doakan. Karena doa yang dia butuhkan, itu yang dia butuhkan.
Kemudian menutup seluruh badannya dengan kain, ditutup. Ada di situ kan? Baik. Kemudian yang ketiga, menyegerakan pengurusannya. Kalau bisa cepat-cepat dilaksanakan. Meninggal jam 8, ya, sudah dikuburkan sebelum zuhur. Kalau bisa. Enggak usah lagi menunggu orang banyak. Ini diiklankan dulu, diberitahu dulu ke sana ke situ. Lama sekali. Yang orang-orang pun tidak akan menengok dah. Enggak akan melihat dah. Ya, cuma hanya duduk-duduk di situ ngobrol-ngobrol, ya, dah, yuk. Gitu-gitu aja. Iya kan? Hanya ngobrol-ngobrol itu. Jadi seharusnya gimana? Datang ke situ, doakan. Ini enggak pasang berapa bungkus gitu. Jadi kematian itu kelihatan seperti asap gitu. Kenapa? Orang ahli hisab semua datang. Ya. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang kalian khairun tuqaddimunahu, ya, orang-orang sebaik-baiknya kata Nabi SAW adalah orang yang kalian segerakan pada pengurusan jenazahnya. Jadi kalau dia meninggal dunia maka diurus cepat, nggak usah ditunggu lama-lama gitu kan. Ini ditunggu sampai satu kampung berkumpul, ya. Kemudian yang keempat, dimakamkan di tempat mana dia meninggal. Jadi kalau dia meninggal di Sentajo, nggak usah dibawa ke kemana misalkan, nggak usah dibawa ke Pekanbaru, ya. Jadi kalau dia, apalagi kalau dia orang mati syahid di zaman Nabi SAW, pejuang-pejuang yang mati syahid di perang Uhud itu kan ada banyak sahabat-sahabat yang gugur di perang Uhud. Sebahagian sudah membawa jenazahnya, sebahagian sudah membawa jenazahnya ke Madinah. Padahal Madinah, jarak antara Madinah dengan Uhud itu kurang lebih 20 kilo. Dekat kan? Kalau mau diambulankan kan dekat kan? Tapi kata Nabi SAW, jangan. Makamkan dia di tempat di mana dia meninggal dunia. Jadi kalau misalkan dia di Benai meninggal, maka lebih abdolnya ya dimakamkan di Benai. Ya, nggak usah dibawa ke kampung yang lain. Ya, nggak ada gunanya. Dan itu adalah realisasi untuk mempercepat dia masuk ke liang lahat. Yang kelima, segera melunasi utang-utangnya. Ini anak-anaknya atau kerabat-kerabatnya. Kalau masih dia mempunyai utang, ya, meskipun habis seluruh hartanya bayar utang, itu lebih baik daripada dia mati dikuburkan membawa utang yang sangat banyak. Meskipun 1000 tetap utang, Pak. Ya, ini jangan sepele. Utangnya di kedai kopi, di kedai ini 2 gelas, di kedai itu 5 gelas, enggak dibayar-bayar. Itu tetap utang. Ya, itu tetap utang. Kata Nabi SAW, seorang hamba, ya, dia akan disiksa disebabkan utang-utangnya di dunia. Oleh karenanya, kalau ada utangnya bayar langsung. Ya, ini kewajiban kepada anak-anaknya, langsung dibayar. Jangan enggak usah tunggu besok lah, langsung dibayar. Kenapa? Karena dia langsung dikuburkan. Lanjut. Hal-hal yang diharamkan yang dilakukan oleh keluarganya atau karib kerabatnya, ini yang tidak boleh. Yang pertama adalah meratap. Yang kedua, memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju. Ini termasuk ratapan. Sedih boleh, nangis boleh. Siapa yang tidak sedih kehilangan orang tua? Siapa yang tidak sedih kehilangan anak kekasih? Siapa yang tidak sedih, ya, kalau pujaan hatinya sudah tiada lagi? Sedih. Nabi SAW ketika meninggal Ibrahim, Nabi SAW bersedih, menangis terisak-isak.
Tapi itu tidak membuat harus sampai melakukan yang dilarang, sampai meratap. Termasuk meratap di sini adalah menyebut-nyebutkan cerita-cerita yang sudah dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bersedih-sedih. Menyebutkan ini, kalau dia begini, kalau dia, akhirnya sedih. Ya memang sedih kalau diceritakan orang tua bagaimana dia berkorban untuk anaknya gitu kan. Ya sedih itu. Tapi itu enggak boleh diceritakan dalam rangka untuk menyedih-nyedihkan. Enggak boleh. Itu termasuk meratap. Apalagi sampai nangis enggak karuan. Ada orang Bapak Ibu. Ada orang menangis itu sampai kehilangan akal dia. Hilang akal. Ya. Padahal baru kebakaran rumah. Ya, di kampung itu ada kebakaran rumah. Jadi nangisnya itu macam orang gila. Enggak sadarkan diri nangisnya. Wah, itu termasuk meratap ya. Apalagi sampai memukul-mukul pipi, merobek-robek baju. Pernah Bapak Ibu lihat? Bapak Ibu lagi. Pernah saudara-saudara melihat orang yang meratap seperti ini? Ya, saya pernah itu. Ketika kita menguburkan mayit, ya, tiba-tiba datang keluarganya yang agak jauh gitu kan. Akhirnya diambil kayu itu dipukul-pukulnya kepala. Itu baru berarti seperti ini meratap. Jadi pukul-pukul kepala, dirobek-robek bajunya. Memang betul ada orang seperti itu. Ya, Nabi SAW mengingatkan seperti itu. Ternyata memang ada seperti itu. Orang yang tidak menerima orang tuanya meninggal dunia, tidak menerima anaknya meninggal dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Dirobek-robek baju, ya, dicakar-cakar mukanya, kemudian dipukul-pukul kepalanya, ya, melukai diri sendiri. Itu namanya meratap. Meratap itu berarti tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mencukur kepala. Ini jarang terjadi ya. Ada menguraikan rambut. Ini jarang terjadi. Ada membiarkan rambut lebat. Ini biasanya orang putus cinta ini. Ya. Dibiarkan rambut gondrong, kumis tebal, ya, jenggot enggak diurusin, baju enggak diurusin. Kenapa? Putus cinta, Pak. Ya. Membiarkan rambut lebat. Artinya membiarkan dirinya tidak terurus. Itu namanya termasuk meratap. Baik, lanjut. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarganya ketika orang tuanya meninggal, atau ketika anaknya meninggal, atau ketika karib kerabatnya meninggal dunia? Apa yang dia harus lakukan? Mereka harus wajib bersabar. Mereka mengucapkan istirja'. Apa itu istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja'. Lalu kemudian berdoa, Allahumma khlufni khairan minhu, ya, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufhu khairan minha, atau khairum minhu. Jadi ketika Ummu Salamah suaminya meninggal dunia, dia sebelum itu pernah mendengar hadis Nabi SAW. Siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufhu khairan minhu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala awadullahu khairan min dzalik, maka Allah akan menggantikannya yang lebih baik dari yang Allah ambil itu. Jadi ketika suaminya meninggal dunia, ini sifatnya sahabiat, ya, perempuan-perempuan di zaman Nabi SAW. Dia meyakini bahwasanya laki-laki yang terbaik adalah suaminya. Ya, laki-laki yang terbaik itu adalah suaminya. Makanya Ummu Salamah mengatakan, saya enggak mengetahui ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Datang pinangan setelah selesai iddah, datang pinangan Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar orang yang sudah terkenal, masyhur keimanannya. Ditolak oleh Ummu Salamah. Kenapa? Karena dia yakin enggak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Kemudian datang Umar.
Ya, ditolak juga. Ya, lalu kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia heran setelah membaca ayat ini, kalau saya baca ayat ini gak akan mungkin lagi ada yang bisa menggantikan Abu Salamah di hatiku, kata Ummu Salamah. Ya, namun akhirnya datang yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam datang meminang langsung. Setelah masa iddahnya selesai, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah. Jadi terlihat jelas sudah inti daripada doa Ummu Salamah. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, kalau meninggal dunia atau dapat musibah, bukan hanya meninggal dunia ya, secara umum kita dapat musibah, maka doakan seperti doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufhu khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibahku ini dan berikanlah ganti yang terbaik darinya. Ini apa ini? Hah? Kalau sudah lurus begitu apa tandanya? Mati berarti. Masih mati ya? Tapi kita memohon untuk kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Mati keadaan husnul khatimah, artinya baik penutupannya. Dan ini ada beberapa tanda-tanda orang yang mati dalam husnul khatimah. Di antaranya adalah mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Ada ustaz orang mati mengucapkan Allahu Akbar. Ya ada, Allahu Akbar gitu. Ada yang mati mengucapkan bertakbir Allahu Akbar, mati langsung. Ya, itu di kampung tetangga ada ustaz seperti itu. Ya, jadi ketika matinya itu bertakbir langsung bersedekap Allahu Akbar, mati. Ya, aneh-aneh ya. Jadi yang husnul khotimah itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi SAW, apakah Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah ketika wafat? Ada yang tahu? Nabi SAW tidak mengucapkan la ilaha illallah. Berarti Nabi tidak husnul khatimah? Enggak. Nabi SAW husnul khatimah. Ketika Nabi SAW sudah sakaratul maut, ya, dan dia berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah mendengarkan akhir ucapan Nabi SAW adalah bal rafiqul a'la. Dan Nabi SAW menunjuk ke atas langit, bal rafiqul a'la, meninggal dunia. Akhirnya terasalah oleh Aisyah, kepala Nabi semakin berat. Artinya Nabi SAW sudah wafat. Kenapa Nabi SAW mengucapkan bal rafiqul a'la? Kenapa? Di sebuah riwayat disebutkan bahwasanya malakul maut, ya, ketika Nabi SAW meninggal dunia sakaratul istidor, hadir padanya malaikat Jibril. Hadir malaikat Jibril. Dan hadir juga malakul maut di luar rumah Aisyah. Maka datang malaikat, ya, untuk minta izin kepada malaikat Jibril untuk masuk. Dan disebutkan di situ tidak pernah malaikat maut minta izin kepada seorang untuk melakukan pencabutan nyawa kecuali Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika wafat itu malaikat maut minta izin masuk. Maka dia minta izin kepada Jibril, lalu Nabi SAW mengatakan idzan lahu. Udah, izinkan masuk. Akhirnya masuklah malakul maut dan memberitahukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya Rasulullah, apakah engkau mau masih tinggal di dunia selama atau meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab bal rafiqul a'la. Artinya apa? Saya ingin berteman di rafiq al-a'la, bersama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu jawaban Nabi SAW. Bal rafiqul a'la. Kenapa Nabi SAW mengucapkan bal rafiqul a'la? Karena malakul maut mengucapkan pertanyaan seperti itu. Tinggal di dunia atau bersama dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la, akhirnya meninggal dunia. Ya. Baik. Kemudian itu ucapan yang pertama ya. Yang kedua, dahinya berkeringat. Ya, dahinya berkeringat. Itu termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Artinya dia sakaratul mautnya itu tidak begitu tidak begitu kencang sehingga hanya berkeringat sedikit. Beda dengan orang kafir, itu mukanya pucat, bibirnya putih, ketakutan luar biasa sehingga keringat itu enggak keluar, atau mungkin bahkan sampai membasahi baju, ya, karena sangat ketakutannya menghadapi kematian itu, ya. Tapi orang mukmin hanya berkeringat sedikit itu karena kematiannya itu dimudahkan. Baik. Yang keempat, wafat pada malam atau hari Jumat. Ini juga tanda-tanda husnul khatimah, ya. Yang keempat, mati syahid dalam perang. Dan mati syahid ini sangat banyak, ya. Disebutkan, bagaimana pendapat kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang umatku yang mati syahid? Yang mati syahid itu, kata sahabat, adalah orang yang mati di medan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu sedikitlah umatku yang mati syahid. Ketahuilah yang mati syahid itu adalah, di sini disebutkan mati syahid itu juga terkena taun, wabah. Taun itu semacam wabah yang menular dan mematikan, ya. Kemudian mati karena sakit perut, ya, itu juga termasuk syahid. Mati tenggelam itu juga syahid, ya. Mati terkena reruntuhan itu juga syahid. Seorang wanita hamil mati karena janinnya waktu melahirkan itu juga syahid. Terkena penyakit paru itu juga syahid. Membela agama atau membela dirinya sendiri itu juga syahid. Kemudian membela atau mempertahankan harta yang akan dirampok, akan dirampas orang lain, itu juga syahid. Mati dalam keterikatan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga mati syahid. Mati dalam suatu amalan soleh, mati ketika berpuasa, mati ketika salat, itu mati syahid, ya, dalam ketaatan. Kemudian mati terbakar, itu juga syahid. Tapi tidak semua orang yang disebutkan di sini mati syahid. Ini cuma hanya tanda-tanda husnul khatimah. Misalkan dia seorang mukmin, ya kan? Dia seorang mukmin, dia mengamalkan sunnah, bertauhid dan lain sebagainya, namun dia dapat musibah kebakaran, mati, itu termasuk mati syahid. Tapi kalau dia fasik, kerjanya cuma kerjanya merokok, akhirnya kebakar, dia mati, enggak syahid itu, ya. Ada yang seperti itu, Pak. Ya, gak mungkin karena udah asik kali merokok gitu kan, tahu-taunya ketiduran, ternyata di samping ada bensin misalkan, mati, kebakar. Syahid apa enggak? Ya? Syahid apa enggak? Ya enggak lah. Matinya mati fasik nama itu. Baik. Dari macam ini ada yang tentang kematian kita tabrakan. Baik, kalau konteks hadis tidak disebutkan seperti itu, ya, secara konteks gitu kan, nggak disebutkan. Cuman kalau kita melihat keadaannya seorang muslim, artinya dia muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan syariat Islam, lalu kemudian dia terkena musibah tabrakan, akhirnya meninggal dunia, maka kita berharap dia itu mati syahid.
Kita hanya bisa berharap dia itu mati syahid. Mudah-mudahan dia dapat pahala syahid. Ya, tapi tentunya tidak sama pahala syahid dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahidnya orang mati di medan perang itu adalah orang-orang yang orang-orang pilihan. Jadi mereka itu langsung dibawa ke surga. Ya, hati mereka itu, jasad mereka itu, bukan jasad ya. Ruh mereka itu langsung dibawa bermain-main ke surga. Ya. Baik. Ini pujian orang lain terhadap mayit, kita lewatkan ini.